fenomena Gus di negeri kita, di sekitar kita. Banyak orang yang tidak paham apa makna Gus itu. Amin kan sudah memfonis saya Gus, manggil Gus. Kok nggak tahu maknanya? Gus itu adalah anaknya kiai yang belum pantas disebut kiai. Meskipun gerang pongkrang, kok masih belum pantas. Kemudian Kang Sobari juga memberitahu kepada kita, kalau Miftah itu, iya, dia dipanggil Gus itu Gus Miftah Ya palsu lah, seperti tukang copet gitu. Tukang copet kan boleh ngaku apa aja namanya, ya kan? Tukang copet. Iya. Tapi kalau orang ini memang punya klaim, Bung. Klaim, ya. Punya klaim, saya ini terahnya Kiai Hasan Besari di pesantren Ponorogo, ngabar. Nanti dulu ngabar apa ya? Pokoknya Ponorogo lah, gitulah. Ditolak, Bung, dari terahnya di sono. Kan masih ada itu duriahnya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ada cucunya bilang enggak, dia bohong. Gitu, dia bohong. Karena kami tahu simbah saya itu ini turunannya cuma sampai ke sini. Kalau ada yang lain gitu, golongan orang lain ya, yang ngaku-ngaku ingin memperoleh karomah dan sejenisnya untuk menipu masyarakat, itu Bung, itu kan barang yang bahaya, Bung, maka ditolak. Bukan. Kenapa jenengan bilang menipu masyarakat? Loh, kalau dia bukan Gus, ngaku Gus kan nipu. Kan itu palsu itu. karena difahami kita, dia paham Al-Quran, mungkin satu ayat, mungkin 1-2 ayat, mungkin 1-2 hadis, tapi tidak paham sanadnya, tidak paham perawinya, ini derajat hadisnya bagaimana, kemudian Al-Qur'annya tidak paham asbabun nuzul, tidak paham nasikh mansukh, dan lain sebagainya. Ya ini bukan kesalahan mereka saja, tapi kesalahan bagi kita juga yang memanggil itu dengan ya tidak memahami pengetahuan tentang makna Gus tersebut. Tapi di negeri kita memang penghormatan terhadap seseorang itu tinggi ya, husnuzonnya tinggi. Itu juga jadi alasan lain orang memanggil, menghormati orang lain. Meskipun baru paham 1 ayat, baru paham 1 hadis. Tetapi yang kita khawatirkan, di situ ada pemanfaatan. Di mana akhirnya dakwah itu tidak menghadirkan esensi, tapi justru untuk memperkaya diri. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ya, janganlah kau jual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga berapapun. Nah, inilah qalila di sini maknanya sedikit. Mohon maaf, qalila asli artinya sedikit, qalilun. Ya, tapi kalau di dalam ilmu pesantren ini ada ilmu balaghah yang mana bisa mempelajari apa maksud qalila itu di situ ya. Jadi ditarik dengan konteksnya itu tidak boleh dihargai seberapapun. Tapi saat ini kita mengalami bahwa banyak pendakwah yang hadir di sekitar kita, tapi ujung-ujungnya mereka adalah buat mantap pencaharian. Bahkan saya pernah melihat KTP seseorang, itu pekerjaan, .2 ditulis mubaligh. Jadi ini sangat miris ya, bahwasanya ayat Allah tidak boleh dijual, hadis Nabi tidak boleh dimanfaatkan, tapi realitanya banyak orang yang memanfaatkan itu. Makanya kita harus jeli ya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan nanti orang yang masuk neraka pertama diantaranya adalah yang sesuai konteks ini adalah saya sebut satu itu adalah orang alim, orang yang mencari ilmu, yang menyebarkan ilmu, katanya niatnya buat Allah, tapi ternyata buat kepentingan duniawi, buat kepentingan pribadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdakwah merangkul anak jalanan, ya di jalanan.
turun ke jalan seperti yang sudah-sudah. Saya sendiri juga seperti itu. Bukan porsi jalanan yang dibawa ke pentas, karena di acara seperti ini isinya bukan hanya anak jalanan. Jadi dakwah untuk anak jalanan itu ya di jalan, bukan di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.